Demikian tadi berita pilihan Anyus Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar alih fungsi lahan masih terus dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah menyegel gerbang masuk untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Soft cover nih kemarin. Ini, waduh, ini lebaran nih duit nih. Apes. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Demul kembali mendatangi kawasan wisata Hibis Fantasy Puncak Jumat pagi. Kedatangan Demul untuk meninjau proses pembongkaran lanjutan di tempat wisata yang diduga menyalahi izin lingkungan. Deddy Mulyadi menyebut saat ini pihaknya tengah fokus membongkar 25 bangunan yang tidak berizin, yang tidak sesuai dengan site plan awal. Jadi cek aja bangunan liar bukan. BPK-nya dari 2021. Kalau bangunan liar termasuk yang ya kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplam tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Deddy Mulyadi sendiri ingin membongkar seluruhnya kawasan wisata tersebut dan mengelolanya menjadi area hutan. Namun demikian, dirinya harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup lantaran bangunan sudah memiliki izin yang terlebih dahulu harus dicabut. Berarti kan harusnya kan air itu jatuh ke sini. Ya kan, harusnya kan kalau nggak ada ini jatuh ke sini kan. Sekarang kan yang ditutup kan airnya jadi bluk gitu. Pembongkaran sendiri masih terus dilakukan hingga hari ini. Satpol PP telah mengangkut material-material kecil seperti pelang dan juga spanduk. Sementara material besar petugas melibatkan alat berat seperti eskavator dan beko. Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel gerbang masuk sejak 6 Maret kemarin. Penyegelan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Kawasan wisata ini sebelumnya telah resmi beroperasi sejak 11 Desember 2024. Namun akhirnya ditutup lantaran diduga melanggar alih fungsi lahan. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jabar yakni Jaswita Lestari Jaya ini sebelumnya hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menangis saat menyaksikan kawasan wisata Puncak telah beralih fungsi lahan. Ia tak kuasa menahan air mata melihat pepohonan dibabat habis oleh pengembang. Si pengarangnya ya,
Tangisan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata. Deddy Mulyadi menangis saat mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagali, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Deddy Mulyadi lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut. Deddy bahkan tak kuasa menahan air matanya lantaran alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini. Gubernur Jawa Barat ini meminta agar jajarannya membongkar seluruh bangunan yang melanggar aturan. Sementara itu pemirsa, pasca banjir di Mega Bekasi Hypermall, sejumlah mobil yang terendam banjir di halaman parkir Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi oleh pemilik pada Jumat pagi ini. Evakuasi mobil yang terendam banjir ini dengan menggunakan towing. Usai dievakuasi, pemilik belum memutuskan apakah nantinya mobil tersebut akan diperbaiki atau langsung dijual. Setelah terendam banjir selama 3 hari, sejumlah mobil yang terparkir di area parkir luar Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi pada Jumat pagi. Mobil dievakuasi lantaran banjir di Mega Bekasi Hypermall ini berangsur surut. Mobil yang dievakuasi berada di ketinggian banjir sekitar 20 cm. Selain menggunakan towing, pemilik mobil lainnya juga mengevakuasi mobil terendam dengan cara didorong bersama-sama. Pemilik mobil pun belum memutuskan apakah mobil yang telah terendam tersebut akan diperbaiki atau langsung dijual. Coba dibawa nih Pak? Dievakuasi sih ini. Maaf, Pak, udah surut kan banjirnya. Mau ke bengkel apa kemana nih Pak? Masih belum tahu, saya masih harus tunggu teman saya dulu sih, mau ngelihat kondisi mobilnya. Diketahui pada Jumat pagi ketinggian banjir di Mega Bekasi Hypermall bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Banjir diharapkan segera surut agar aktivitas di pusat perbelanjaan tersebut bisa segera pulih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah ada rekan Esra Ambarita yang berada di posko pengungsian. Halo, selamat sore Esra, bagaimana situasi terkini di posko pengungsian Pondok Gede Permai? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari pengungsian warga terdampak, khususnya yang berada di Pondok Gede Permai. Saya akan tunjukkan lokasi pengungsiannya karena ada 2 tenda yang didirikan oleh BNPB di sini. Nah, beginilah situasi pengungsian karena masih ada ratusan warga yang mengungsi di sini dengan alasan tentunya masih dalam proses pembersihan rumah. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan untuk memulihkan tenaga kembali di tempat ini. Di sini ada matras-matras yang digunakan warga untuk tentunya tidur dan beristirahat. Dan saya akan ajak Diandra dan juga pemirsa untuk berbincang dengan warga di sini yang sedari tadi juga beristirahat memulihkan tenaganya. Bapak, Ibu, izin boleh berbincang sebentar Ibu dengan iNews. Bapak, ini kan sudah surut, ini kemudian bertahan, alasan bertahan kenapa di sini Pak? Surut tuh di depan doang Mbak. Ke belakangnya Mbak boleh langsung turun tangan ke sana. Itu di depan rumah saya di jalan komplek rumah tuh lumpurnya tuh masih sedengkul. Lumpur doang. Di rumah itu masih segini, lumpur juga gitu. Jadi ya mau nggak mau bertahan di sini lagi. Oke, baik Pak. Sampah-sampahnya juga belum. Oh, sampah-sampahnya juga belum. Bapak, kalau dari segi pasokan logistik, makanan dan kebutuhan bagaimana Bapak? Alhamdulillah semua terpenuhi. Kalau kayak logistik, sembako, makanan gitu keseharian tuh terpenuhi di sini. Cuman ya kayak bantuan fisik lah, bantuan kayak pengangkutan sampah itu ya kurang tahu ya gimana teknisnya. Cuman tempat saya tuh belum gitu, kayak dari pengerukan saluran gotnya juga, terus sampah-sampahnya tuh kan sampahnya nggak kecil, kan gede-gede semua, itu belum terjamah lah pokoknya. Oke, baik, makanya memilih bertahan ya Pak. Dengan Bapak siapa tadi, maaf Pak? Oke, Bapak Ferry. Bapak Ferry, terima kasih Bapak. Ya, nah pemirsa, tadi begitu ungkapan dari salah satu warga yang mengatakan bahwa ternyata banjir masih ada yang belum surut. Saya akan ajak Anda berpindah langsung ke di mana ini merupakan dapur umum dari pengungsi, tidak jauh berada di lokasi belakang saya ini. Ini adalah dapur umum, gambarannya pemirsa, kondisi terkini untuk kebutuhan suplai makanan dari
pengungsi yang kami lihat tadi, proses untuk mengolah makanan, kemudian lauk pauk juga yang akan digunakan, ini adalah kebutuhan pokok yang digunakan oleh masyarakat maupun warga terdampak di sini. Dan sedari tadi sudah mulai disuplai atau diberikan kepada warga dengan tentunya dibungkus menggunakan plastik dan diberikan langsung kepada masyarakat. Sekali lagi masih banyak di sini pengungsi, ada sebanyak 138 pengungsi. Ini terdiri dari orang dewasa, kemudian juga terdiri dari balita. Nah, ini merupakan proses pengemasan dari makanan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, pemirsa, dan bisa kami sampaikan bahwa sekali lagi alasan warga masih bertahan di sini adalah karena dari rumahnya masih banyak yang tergenang, kemudian juga warga masih membutuhkan alat-alat berupa kebutuhan rumah tangga yang sudah terendam banjir. Bahkan tadi kami sempat melihat masyarakat ini begitu antusias ketika mendapatkan pakaian. Ini artinya masyarakat masih membutuhkan pakaian seperti baju untuk kebutuhan mereka. Demikian Diandra dan juga pemirsa, kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Esra Ambarita langsung dari posko pengungsian Pondok Gede Permai. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterjang banjir setinggi 1-2 meter di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tim kami menelusurinya menggunakan perahu karet di mana diketahui satu rumah roboh akibat diterjang banjir. Memantau banjir parah yang merendam ratusan rumah di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat menggunakan perahu karet. Meski nyaris menggenangi atap rumah, namun tak sedikit warga yang tetap nekat kembali untuk memantau kondisi rumah mereka. Iya, Ibu, ini kenapa nggak mengungsi coba? Kenapa? Atau udah ngungsi juga? Udah ngungsi, ini ngeliat kondisi, bersihin sampah. Ya. Oh, ini bersihin sampah. Iya. Iya. Tuh, banyak tapi ngungsi di kemana, Ibu? Di Karangligar. Karangligar. Rumahnya seapa tadinya ini? Ini? Ya ini segini. Tadinya segini? Iya. Seapa? Ini. Sampai situ? Sampai sini, sampai atap. Sampai atap? Sampai sini tuh lampu juga udah pada kena tuh. Pada kena ya? Iya. Ini rumah Ibu? Iya, ini mah itu tuh, dua. Di tengah banjir ada rumah yang roboh akibat tergenang. Kondisi rumah sudah ambruk akibat derasnya banjir yang terjadi. Coba saya jelasin, Kang. Katanya sih tadi pagi, Pak. Tadi pagi nih? Iya, tadi pagi pas jam 7 jam 8-an. 7 tadi. Iya, sebelum dapat kabar dari tetangga. Oh. Jadi makanya saya ngecek ke sini. Ini Akang ini ngecek ke sini. Iya. Tadinya nggak percaya. Ya, emang agak ini sih rumahnya emang udah harga doyong sedikit udah itu. Doyong dikit. Itu efek dari kemarin Pak, tahun kemarin sering banjir. Sering kebanjiran. Iya. Akibat banjir kondisi desa tergenang secara merata. Perahu karet yang melintas bahkan sudah sejajar dengan atap rumah. Perahu karet ini digunakan warga untuk memantau kondisi terkini rumah tinggal mereka yang tergenang banjir. Warga berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Karawang, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore. Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi tadi. Pramono selaku Gubernur Jakarta meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program-program pemerintah Provinsi Jakarta. Gubernur beserta Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program-program dari Pemprov Jakarta. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Jakarta tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan
supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Beliau meminta untuk kejaksaan melakukan pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hasil sidang etik Universitas Indonesia memutuskan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus diperbaiki. Kampus UI juga meminta Bahlil untuk meminta maaf secara terbuka. Empat organ Universitas Indonesia telah mengambil keputusan dari sidang etik disertasi gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bermasalah. Keempat organ itu adalah Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat. Sidang etik itu menghasilkan keputusan untuk melakukan pembinaan terhadap promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Bentuk pembinaannya adalah penundaan kenaikan pangkat untuk promotor dan kaprodi. Sementara Bahlil diminta memperbaiki disertasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta maaf kepada publik. Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf kepada sivitas akademi, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa persoalan ini harus dipandang secara menyeluruh sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan khususnya di SKSP UI. Keputusan bersama yang diambil oleh 4 organ Universitas Indonesia ini telah melalui proses yang transparan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengakui ia belum mengajukan perbaikan disertasinya. Namun ia juga yakin bahwa disertasinya hanya diperbaiki, bukan diulang dari awal. Mohon maaf ya. Disertasinya mengulang Pak? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Tapi bukan ulang dari awal Pak? Enggak. Universitas juga menyerahkan keputusan apakah Bahlil harus menjalani sidang disertasi ulang atau tidak pada program studi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak lagi menjabat tak membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Wacana Jokowi akan mendirikan Partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Itu memang ada ide gagasan untuk membuat Partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Anggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan
konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya, tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu, tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini, mantan politisi PDI Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hashim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hashim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hashim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hashim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi ya. Saya kira demikian ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama. Mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hashim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hashim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani ikut berbicara terkait naturalisasi di sepak bola. Ahmad Dhani mengusulkan naturalisasi pesepak bola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan WNI. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani mengungkapkan usulan uniknya terkait naturalisasi pemain sepak bola. Dhani merasa pemain dengan paras bule, pirang, mata biru kurang enak dilihat sebagai pemain timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, Dhani juga menyarankan PSSI menarik pemain hebat yang berusia 40 tahun ke atas untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia.
Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Belakangan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan secara tegas mengecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Dhani tersebut. Komnas Perempuan menilai pernyataan tersebut mengandung seksisme, rasisme, serta merendahkan martabat perempuan Indonesia. Pemirsa, DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk ketiga pesepak bola keturunan, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk 3 pemain keturunan yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Persetujuan ini diumumkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis siang. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joey Matthews Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Robin James. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemberian kewarganegaraan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sebelumnya melewati proses persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 13 dalam rapat yang digelar Rabu 5 Maret 2025. Dalam rapat itu, Dean James dan Joey Pelupesi hadir melalui sambungan Zoom, menyampaikan harapan mereka jika bisa membela skuad Garuda. Yes, of course. For me, it's an honor to be playing for the national team. And of course, on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country. Absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because. It's the country where my grandfather and grandmother were born. So, that gives me a really warm feeling. And all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So, no, it's really special to hopefully to play for the national team soon. So, that means a lot to me and also to my family. Setelah disetujui, ketiganya menunggu kepres ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani kepres naturalisasi Dean, Joey, dan Emil tanggal 7 Maret 2025 hari ini. Sementara proses untuk persiapan pengambilan sumpah WNI diagendakan paling lambat tanggal 10 Maret mendatang di KBRI Roma, Italia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan berbuka puasa. Pemirsa, kita akan lanjutkan iNews sore hari ini dan kita akan memantau suasana berbuka puasa di Pasar Cikini, Jakarta. Sudah ada rekan Aya Nufus di sana. Aya, seperti apa nikmatnya berbuka puasa dengan aneka takjil yang ada di kawasan Cikini, Jakarta? Ya, Camar dan juga pemirsa, selamat berbuka puasa. Dan tadi saya baru saja meneguk air dan sekarang saya mau cari makanan yang ada di kawasan Cikini, tepatnya di Pasar Kembang. Sebenarnya banyak sekali aneka makanan yang ada di sini, tapi perhatian saya dan tim ini mengarah ke snacks atau makanan. Ini sebenarnya adalah makanan khas Tionghoa mix Betawi yang bentuknya juga unik sekali. Ini namanya goyong. Camar, saya langsung mau mengajak
mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat layar kaca Anda. Ini adalah proses pembuatan goyong itu sendiri sebelum digoreng atau sebelum dimasak. Jadi ini berbentuk panjang. Kalau dari jauh sebenarnya saya melihatnya seperti usus sapi begitu ya. Tapi sebenarnya bukan, Camar dan juga pemirsa. Ini adalah goyong sebelum digoreng, masih berbentuk panjang, belum dipotong-potong. Yang mana ini adalah kulit lumpia, di dalamnya ada daging. Kalau dalam goyong yang ada di Cikini ini dalamnya adalah ayam dan juga bakso. Nah, tadi kami sempat berbincang juga dengan pemilik atau pedagang dari goyong ini sendiri yang mengatakan bahwa untuk warungnya sendiri ini akan buka sampai jam 11 malam nanti. Dan saya ingin mengajak Anda untuk lebih dekat lagi seperti apa bentuk dari goyong yang belum digoreng, Camar dan juga pemirsa. Nah, biasanya ini pedagangnya kerap membuat goyong terbaru begitu, karena ini adalah waktu berbuka, jadi pedagangnya istirahat terlebih dahulu untuk berbuka puasa. Tapi saya berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa goyong yang belum digoreng. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk lebih dekat lagi melihat seperti apa sih goyong yang sudah digoreng begitu ya. Nah, ini prosesnya juga sebenarnya sudah selesai karena mereka lagi break terlebih dahulu, lagi jeda sesaat karena adalah waktu berbuka puasa. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa goyongnya dan saya langsung mau beli. Halo Mbak. Mbak, aku mau beli 1 porsi dong goyongnya. 1 porsinya berapa ya? Isinya 6, 25.000. Isinya 6, harganya 25.000. Oke, boleh Mbak, boleh saya pesan 1. Biasanya goyong ini isinya Pak dimakannya pakai apa? Pakai kuahnya. Pakai kuahnya terbuat dari apa Mbak? Saus mentega. Saus mentega. Oh, ini kuahnya ya. Oh wow, warnanya merah. Itu pedas atau apa nih Mas? Enggak. Oh enggak. Manis gurih Kak. Rasanya manis gurih. Manis asam gurih. Oke, dan dicampur dengan mentega. Apa aja nih ingredientsnya? Bahan-bahannya apa aja nih? Bahan-bahannya. Boleh nggak spill dikit? Paling itu aja sih Kak, saus tomat. Saus tomat. Kecap manis. Kecap Inggris. Oh, nice. Oke, jadi ini dia goyongnya ya. Nanti tinggal disiram di atas goyongnya. Terus nanti kalau mau pedas ada cabai. Kalau mau pedas ada cabenya. Oh, oke, boleh Mbak langsung aja. Kebetulan saya suka pedas. Iya. 1 cukup Kak. 1 cukup. Oke, tinggal ditaruh kuahnya sekarang ya. Kuah mentega ya namanya ya. Kalau masih kurang pedas, lihat ke saya aja. Kalau masih kurang pedas, lihat pedagangnya. Jangan dong. Kita butuh yang seger-seger, yang pedas-pedas, yang asam-asam. Nah, wow. Wah, ini juga masih panas sepertinya ya. Iya. Berapa Mbak tadi? 25.000 ya? 25.000. Oke, ini Mbak. 25.000 ya. Makasih. Oke, sama-sama. Makasih Mas. Nah, Camar dan juga pemirsa, ini dia goyong khas yang ada di Cikini, tepatnya di Pasar Kembang. Saya mau cicipin, ini sepertinya seger sekali ya. Ini saya harus berdiri, pemirsa maaf karena darurat ya. Sebenarnya saya tidak bisa menemukan meja. Tapi mungkin nanti kita akan duduk, tapi saya mau nunjukin dulu ke pemirsa yang ada di rumah. Seperti apa sih goyong yang ada Cikini ini enak banget. Ini juga masih panas ya. Saya mau cicipin kuahnya dulu karena tadi katanya rasanya asam gurih. Bener nggak ya? Ini menteganya berasa banget, ada asam-asamnya dan pedasnya belum berasa karena pedasnya itu berasal dari cabai potong yang ada di sini. Nah, sekarang saya mau makan goyongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit panas ya. Sama dia pemirsa, ini rasanya enak banget, gurih banget karena di dalam si goyong ini sendiri yang dibalut sama kulit lumpia ini adalah ayam dan juga campuran bakso. Jadi gurih banget, lumpianya pun digoreng cukup di antara kering namun tidak terlalu kering begitu ya. Jadi tidak sulit untuk dimakan dan tidak sulit juga untuk dikunyah. Tapi yang paling the best adalah kuahnya. Jadi seger banget untuk berbuka puasa, Camar. Kamu harus cobain. Dan pemirsa, ini juga bisa jadi referensi Anda kalau bingung mau
makan takjil apa nih? Langsung aja khususnya untuk warga Jakarta kunjungi Cikini, tepatnya di seberang dari stasiun Cikini. Ini ada goyong, gerobaknya warna biru, tulisannya gede banget. Goyong gitu ya, warna kuning tulisannya. Ini dibuka sampai pukul 11 malam, mulai dari jam 2 sore sudah standby di sini untuk siap-siap untuk membuka peluang bagi Anda para penyerbu takjil khususnya di bulan Ramadan ini. Camar. Wah, ayah saya harus pesan 1 goyong ya, langsung dibawa ke kantor. Terima kasih Ayu Nufus atas informasinya dan bisa jadi referensi untuk pemirsa berbuka puasa. Pemirsa, momentum Ramadan dimanfaatkan Partai Perindo untuk menjalin tali silaturahmi dengan cara berbagi takjil. Kegiatan ini sekaligus untuk mensosialisasikan program-program partai yang dipimpin Angela Talusudibio ke tengah masyarakat. DPP Partai Perindo membagikan ratusan paket takjil untuk berbuka puasa bagi masyarakat dan juga pengendara yang melintas di depan kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Selain ratusan paket takjil, Partai Perindo juga memberikan kopiah gratis untuk masyarakat agar dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan lebih baik dan lebih khusyuk. Kopiah gratis ini kan menjadi salah satu simbolis nasionalis ya, bagaimana kita juga Partai Perindo juga berharap bahwa semangat nasionalisme dan semangat sebagai Islam religius ini juga akan muncul di Partai Perindo. Kegiatan ini sebenarnya juga mendorong masyarakat untuk bisa juga membagi-bagikan takjil, berbagi dengan masyarakat sekitar. Meskipun hal itu sederhana, tapi impact-nya besar apalagi di bulan Ramadan ini. Kegiatan berbagi takjil disambut antusias oleh masyarakat. Mereka merasa terbantu dengan takjil gratis ini, sehingga bisa berbuka puasa meski berada di tengah kemacetan. Terima kasih buat DPP Perindo. Ini sangat membantu sekali kalau kita perjalanan mau pulang. Soalnya perjalanan kita jauh, ya supaya nanti sebelum sampai rumah kita membatalkan puasa dulu. Alhamdulillah ini sebuah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Partai Perindo kedepannya bisa membawa bangsa dan negara ini sejahtera dan makmur. DPP Partai Perindo juga telah menginstruksikan seluruh kader dan jajaran pengurus di tingkat DPW dan DPD agar segera melakukan program berbagi takjil dan kopiah gratis selama bulan suci Ramadan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pembongkaran tempat wisata Hibik Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar alih fungsi lahan masih terus dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah menyegel gerbang masuk untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Sop opening kemarin. Ini, waduh, ini lebaran nih, duit nih. Apes. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Demul kembali mendatangi kawasan wisata Hibik Fantasy Puncak Jumat pagi. Kedatangan Demul untuk meninjau proses pembongkaran lanjutan di tempat wisata yang diduga menyalahi izin lingkungan. Deddy Mulyadi menyebut saat ini pihaknya tengah fokus membongkar 25 bangunan yang tidak berizin, yang tidak sesuai dengan site plan awal. Jadi cek aja bangunan liar bukan. Bikinnya dari 2021. Kalau bangunan liar termasuk yang ya kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa
PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplem tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Deddy Mulyadi sendiri ingin membongkar seluruhnya kawasan wisata tersebut dan mengelolanya menjadi area hutan. Namun demikian, dirinya harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup lantaran bangunan sudah memiliki izin yang terlebih dahulu harus dicabut. Berarti kan harusnya kan air itu jatuh ke sini. Ya kan, harusnya kan kalau nggak ada ini jatuh ke sini kan. Sekarang kan yang ditutup kan airnya jadi bluk gitu. Pembongkaran sendiri masih terus dilakukan hingga hari ini. Satpol PP telah mengangkut material-material kecil seperti pelang dan juga spanduk. Sementara material besar, petugas melibatkan alat berat seperti eskavator dan beko. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel gerbang masuk sejak 6 Maret kemarin. Penyegelan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Kawasan wisata ini sebelumnya telah resmi beroperasi sejak 11 Desember 2024. Namun akhirnya ditutup lantaran diduga melanggar alih fungsi lahan. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jabar yakni Jaswita Lestari Jaya ini sebelumnya hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya, area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menangis saat menyaksikan kawasan wisata Puncak telah beralih fungsi lahan. Ia tak kuasa menahan air mata melihat pepohonan dibabat habis oleh pengembang. Tangisan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata. Deddy Mulyadi menangis saat mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagali, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Deddy Mulyadi lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut. Deddy bahkan tak kuasa menahan air matanya lantaran alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini. Gubernur Jawa Barat meminta agar jajarannya membongkar seluruh bangunan yang melanggar aturan. Sebelumnya diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran diwarnai kericuhan. Proses pembongkaran di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat ini yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sempat diwarnai kericuhan. Salah satu penolakan pembongkaran karena kawasan wisata tersebut memiliki banyak karyawan yang masih menggantungkan hidupnya di sana. Namun warga menolak alasan tersebut karena dampak negatifnya lebih besar lagi. Warga menegaskan pembongkaran sudah sesuai aturan dan arahan Gubernur Jawa Barat karena diduga merusak alam dan memicu banjir bandang di Puncak Bogor, Jawa Barat. Udah mundur. Ya, ini langsung atas perintah Gubernur untuk membongkar
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca banjir di Mega Bekasi Hypermall, sejumlah mobil yang terendam banjir di halaman parkir Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi oleh pemiliknya. Pada Jumat, evakuasi mobil yang terendam banjir dengan menggunakan towing. Usai dievakuasi, pemilik belum memutuskan apakah nantinya mobil tersebut akan diperbaiki atau langsung dijual. Setelah terendam banjir selama 3 hari, sejumlah mobil yang terparkir di area parkir luar Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi pada Jumat pagi. Mobil dievakuasi lantaran banjir di Mega Bekasi Hypermall ini berangsur surut. Mobil yang dievakuasi berada di ketinggian banjir sekitar 20 cm. Selain menggunakan towing, pemilik mobil lainnya juga mengevakuasi mobil terendam dengan cara didorong bersama-sama. Pemilik mobil pun belum memutuskan apakah mobil yang telah terendam tersebut akan diperbaiki atau langsung dijual. Coba dibawa nih Pak? Dievakuasi sih ini. Maaf Pak, udah surut kan banjirnya. Mau ke bengkel apa kemana nih Pak? Masih belum tahu, saya masih harus tunggu teman saya dulu sih, mau ngelihat kondisi mobilnya. Diketahui pada Jumat pagi ketinggian banjir di Mega Bekasi Hypermall bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Banjir diharapkan segera surut agar aktivitas di pusat perbelanjaan tersebut bisa segera pulih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterjang banjir setinggi 1-2 meter di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tim kami menelusurinya menggunakan perahu karet, di mana diketahui satu rumah roboh akibat diterjang banjir. Memantau banjir parah yang merendam ratusan rumah di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat menggunakan perahu karet. Meski nyaris menggenangi atap rumah, namun tak sedikit warga yang tetap nekat kembali untuk memantau kondisi rumah mereka. Iya, Ibu, ini kenapa nggak mengungsi coba? Kenapa? Atau udah ngungsi juga? Udah ngungsi, ini ngeliat kondisi, bersihin sampah. Ya. Oh, ini bersihin sampah. Iya. Iya. Tuh, banyak yang tapi ngungsi di kemana, Ibu? Di Karangligar. Karangligar. Rumahnya apa tadinya ini? Ini. Ya ini segini. Tadinya segini? Iya. Siapa? Sampai situ? Sampai sini, sampai atap. Sampai atap. Sampai sini tuh lampu juga udah pada kena tuh. Pada kena ya? Iya. Ini rumah Ibu? Iya, ini mah itu tuh 2. Di tengah banjir ada rumah yang roboh akibat tergenang. Kondisi rumah sudah ambruk akibat derasnya banjir yang terjadi. Coba saya jelasin, Kang. Rasanya sih tadi pagi, Pak. Tadi pagi nih? Iya, tadi pagi pas jam 7 jam 8-an. 7 tadi. Iya, sebelum dapat kabar dari tetangga. Oh. Jadi makanya saya ngecek ke sini. Ini Akang ini ngecek ke sini. Iya. Tadinya nggak percaya. Ya, emang agak ini sih rumahnya emang udah harga doyong sedikit udah itu. Doyong dikit. Itu efek dari kemarin Pak, tahun kemarin sering banjir. Sering kebanjiran. Iya. Akibat banjir, kondisi desa tergenang secara merata. Perahu karet yang melintas bahkan sudah sejajar dengan atap rumah. Perahu karet ini digunakan warga untuk memantau kondisi terkini rumah tinggal mereka yang tergenang banjir. Warga berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Karawang, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Hasil sidang etik Universitas Indonesia memutuskan disertasi Menteri SDM Bahlil Lahadalia harus diperbaiki. Kampus UI juga meminta Bahlil meminta maaf secara terbuka. Empat organ Universitas Indonesia telah mengambil keputusan dari sidang etik disertasi gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bermasalah. Keempat organ itu adalah Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat. Sidang etik itu menghasilkan keputusan untuk melakukan pembinaan terhadap promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Bentuk pembinaannya adalah penundaan kenaikan pangkat untuk promotor dan kaprodi.
Sementara Bahlil diminta memperbaiki disertasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta maaf kepada publik. Pembinaan itu dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf kepada sivitas akademisi, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa persoalan ini harus dipandang secara menyeluruh sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan khususnya di SKSP UI. Keputusan bersama yang diambil oleh 4 organ Universitas Indonesia ini telah melalui proses yang transparan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengakui ia belum mengajukan perbaikan disertasinya. Namun ia juga yakin bahwa disertasinya hanya diperbaiki, bukan diulang dari awal. Mohon maaf ya. Disertasinya mengulang Pak? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Gitu. Tapi bukan ulang dari awal Pak? Enggak. Universitas juga menyerahkan keputusan apakah Bahlil harus menjalani sidang disertasi ulang atau tidak pada program studi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak lagi menjabat tak membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Wacana Jokowi akan mendirikan Partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Itu memang ada ide gagasan untuk membuat Partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Anggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini, mantan politisi PDI Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, adik Presiden Prabowo Subianto, Hasyim Jojo Hadikusumo, menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hasyim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hasyim Jojo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hasyim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hasyim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan.
Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hasim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara, ya, dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi, ya. Saya kira demikian, ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya, ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama. Mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.